Halo, 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 ya jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam video pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula A1. Ya, hari ini kita memiliki tema gramatik kita yang keenam, yaitu objek datif dan akusatif. Apa sih itu? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang objek. Objek itu apa? Ya, saya jelaskan sedikit ya. Objek itu adalah bagian dalam kalimat di mana dia dikenai perlakuan atau dikenai tindakan atau dikenai verb dari suatu subjek. Nah, dalam bahasa Jerman, objek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut objek langsung atau akusatif, dan yang kedua disebut objek tidak langsung atau datif. Orang juga bisa menyebut objek akusatif itu sebagai objek mati, sedangkan objek datif itu sebagai objek hidup. Oke, kita langsung aja ke contoh-contoh kalimat supaya kalian mengerti mana sih objek datif, mana sih objek akusatif. Oke, kita lihat di sini contoh kalimat pertama. Ich esse einen Kuchen. Aku makan sebuah kue, ya. Kue itu adalah objek akusatif. Dia langsung dikenai verb. Nah, verbnya apa? Makan. Jadi dia dimakan. Kue itu dimakan. Oleh siapa? Oleh saya. Jadi apa yang dikenai verb itu adalah objek akusatif. Seperti itu ya. Nah, di sini ada perubahan. Nah, kita kan kemarin belajar kue itu artikelnya der, ya, der Kuchen. Tapi gara-gara dia menjadi objek, dia berubah menjadi einen Kuchen, bukan ein Kuchen tapi einen Kuchen. Nah, nanti kita ada tabelnya dan kalian harus catat itu, dan kalau bisa itu harus hafal mati ya supaya nggak bingung di materi datif akusatif ini. Karena ini materi ini terus berkelanjutan ya, nanti sampai kamu belajar sampai B1 itu kamu tetap harus ngerti betul materi datif akusatif ini. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Sie liebt mich. Dia perempuan mencintai aku. Nah, aku di sini sebagai objek. Kenapa? Karena aku dicintai. Ya, gitu ya. Dia kena objek akusatif. Sekarang, gimana dengan kalimat yang ada objek datifnya? Oke, kita ke kalimat ketiga. Er kauft mir einen Kaffee. Artinya, dia laki-laki membelikanku sebuah kopi. Loh, kok bisa ada datif akusatifnya? Nah, di sini ada dua objek ya. Kalian coba pelajari. Di sini ada dua objek. Kalian tandai ya. Dia membelikan aku. Aku itu sebuah objek juga, sebuah kopi ya. Um, Objek apa dia? Pertama kita lihat di sini. Dia aku ini tidak dibeli, ya kan? Yang dibeli apa? Kopi. Berarti yang objek langsungnya, yang objek matinya si kopi. Sedangkan aku di sini nongol doang, ya, menyertai doang. Nah, disitulah disebut objek datif. Intinya gini, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ada kata kerja berakhiran kan, itu kan melakukan sesuatu untuk orang lain, ya kan? Membelikan, membawakan, memberikan, ya. Nah, si orang lainnya itu kena datif. Ngerti ya? Good. Kita pergi ke contoh berikutnya. Ich gebe dem Kind Taschengeld. Ya, Taschengeld itu artinya uang saku. Jelas di sini yang dikasihkan itu apa? Taschengeld, uang saku. Nah, dia yang objek akusatif. Sementara anak itu dia kena objek datif. Kenapa? Karena dia nggak diberikan, ya kan? Ngerti ya? Oke, kita pergi ke slide berikutnya. Nah, jadi intinya gini, objek dalam bahasa Jerman itu dibagi dua. Yang pertama adalah akusatif, yaitu objek langsung, atau dalam bahasa Jerman disebut direktes Objek, dan datif indirektes Objek, seperti itu ya. Nama lainnya tadi apa? Akusatif adalah objek mati, sedangkan datif itu objek hidup. Ya, good. Kita lanjut ke tabel. Nah,
ternyata di sini ada perubahan personal pronomen, perubahan kata ganti kalau menjadi objek. Yaitu kayak bahasa Inggris kayak gini ya. I love you, you love me. Bukan you love I, tapi you love me. Seperti itu. I-nya berubah menjadi me. Ya, kayak gitu ya. Kalau kalian ngerti bahasa Inggris, bisa dikit membantu ya. Nah, kita lihat di tabel personal pronomen ini. Ya, kalau ich, dia jadi objek akusatif, jadi mich. Ya, objek datif jadi mir. Du, dia jadi dich. Kalau datif, dia jadi dia. Er, dia jadi in. Kalau datif dia jadi im, ya. Sie, akusatifnya tetap sie. Kemudian kalau pas datif dia berubah menjadi ia. Es, kalau akusatif dia berubah menjadi es. Kalau pas datif dia berubah menjadi im. Ingat bacanya bukan ihem, nah, enggak ya, karena H di tengah itu cuma untuk memanjangkan suatu vokal. Ia, kalau akusatif dia berubah menjadi euch. Datifnya sama euch. Wir, akusatif uns. Datif uns. Sie, akusatifnya sama sie. Datifnya dia jadi ihnen. Ini sie yang mereka ya. Kalau sie huruf besar, sie, ihnen-nya itu huruf i-nya huruf besar. Oke, kalian coba, kalian tekan dulu tombol jeda, kalian tulis ini ya. Oke? Dan harus dihafalkan. Nanti setelah pelajaran di video ini kalian hafalkan di rumah ya. Good. Oke, kita beralih ke tabel berikutnya ya. Di sini adalah tabel perubahan artikel ya, tabel let's why tentang artikel. Nah, ternyata artikelnya berubah loh kalau dia jadi akusatif dan kalau dia jadi datif berubah. Kita lihat ini. Der Mann, ein Mann, kein Mann. Dalam akusatif berubah menjadi den Mann, einen Mann, keinen Mann. Datifnya dem Mann, einem Mann, keinem Mann. Ya, perhatikan itu perubahannya. Dan untungnya kalau untuk yang akusatif itu yang berubah cuma maskulinnya doang ya. Dia berubah menjadi den, einen, keinen. Yang lainnya feminin, kemudian neutral dan plural, dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya kan? Good. Sedangkan datifnya kalau feminin, kita lihat d-nya menjadi dea, einer, keiner. Ya. Das, dem, einem, keinem. Ya, kalau plural, kita lihat plural ini perlu diperhatikan. Dia yang berubah hanya pas datif plural. Di sana artikelnya berubah menjadi den, ya, dari di menjadi den, keine menjadi keinen. Kemudian lihat di akhir kata benda itu selalu dikasih n. Jadi bukan kinder tapi kindern, ya. Keinen, kindern, den, kindern. Tapi itu nggak semua kata benda ya. Kalau kata bendanya memang akhirannya sudah n, ya nggak usah ditambahi n lagi. Contohnya apa? Schülerinnen, nggak usah kamu jadi Schülerinnen n. Nah, nggak usah ya, lucu juga ya. Tetap. Dan juga kalau berakhiran s kayak autos ya, di autos ya, itu nggak usah ditambahi n. Kan aneh juga jadi di autosen, nggak cocok, ininya nggak nyambung. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kita langsung ke latihan pertama. Nah, kalian isi ya, Übung 1. Ergänzen Sie. Isilah. Silakan kalian isi teks rumpang berikut ini dengan pilihan, ada di sana ada kolom pilihan einen dan sebagainya. Nah, kalian saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan dan kalian bisa tekan tombol jeda. Oh ya, kalau kalian bingung dengan kosakatanya, kita lihat di sini ada saya buat footnote. Deakuli, dikulis itu artinya ballpoint
ya. Der Apfel, die Äpfel itu artinya apel. Das Lied, die Lieder itu artinya lagu. Das Handy, die Handys itu artinya handphone. Der Brief, die Briefe itu artinya surat, ya. Kalau kata kerjanya saya pikir di pertemuan video-video yang lalu kalian sudah belajar, ya. Jadi makanya penting untuk mempelajari video dari saya ini urut dari yang pertama sampai yang terakhir, dan setiap ketemu kosakata baru haruslah dicatat. Oke, sekarang silakan tekan tombol jedanya. Oke, kalian sudah mendapatkan jawabannya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Ya, untuk yang pertama itu adalah die Frau bringt mir einen Kuli. Kenapa kok Mia? Karena saya di sini adalah objek datif ya. Saya nggak dibawa. Yang dibawa adalah kulinya, ballpointnya, bukan saya. Ya, das Kind ist einen Apfel. Ya, Apfel di sini dikenai objek akusatif ya. Kita lihat perubahannya, ein menjadi einen ya, maskulin ya, der Apfel. Yang ketiga, Lukas singt der Frau ein Lied. Karena wanita di sini dia adalah objek datif ya, jelas ya. Yang keempat, Anna kauft ein Handy. Anna membeli sebuah handy. Apa handy itu? Handphone ya. Das Handy. Dia jadi objek akusatif tapi tidak ada perubahan. Karena yang tadi kan kita bahas yang berubah cuma yang maskulin doang ya. Ein Handy. Nomor 5, Nummer 5. Ich schreibe dir einen Brief. Aku menuliskanmu sebuah surat. Der Brief, akusatif, einen Brief. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ternyata ada beberapa verb itu yang selalu diikuti datif. Apa aja mereka? Yang pertama adalah danken, artinya berterima kasih. Helfen, artinya menolong. Sagen, artinya berkata. Gratulieren, artinya memberikan selamat. Begegnen, artinya itu berpapasan. Nah, kalau bertemu bahasa Jermannya itu treffen, tapi dia mudah aja diikuti akusatif. Kalau begegnen itu diikuti datif ya, artinya berpapasan. Jadi apa bedanya bertemu dan berpapasan? Kalau berpapasan itu ya nggak sengaja gitu ya. Begegnen itu bertemu tapi nggak sengaja atau berpapasan. Gut, gefallen ya. Kalau orang ketiga RCS dan du juga itu dia berubah menjadi umlaut ya, dia vokal vexel, artinya membuat tertarik. Befehlen itu artinya memerintahkan. Glauben itu artinya percaya. Gehören itu artinya milik ya, kepunyaan. Erzählen itu artinya memberitahu. Kemudian di sini ada Schaden itu artinya merusak. Fehlen itu artinya bisa merindukan atau bisa juga kurang sesuatu ya. Antworten itu artinya menjawab. Kemudian di sini ada erklären artinya memaparkan atau menjelaskan. Folgen itu artinya mengikuti. Nah, kata kerja yang diikuti datif ini kalian harus hafalkan semua ya. Sebenarnya ini hanya sebagian, nanti dalam proses belajar kalian akan belajar lebih banyak lagi. Tetapi saya rasa list ini sudah cukup lah untuk level pemula kalian pelajari. Oke, kita sekarang langsung ke contoh-contoh kalimat ya dari kata kerja yang diikuti dengan objek datif. Sätze als Beispiele. Kalimat sebagai contoh. Nummer 1. Ich helfe dir bei den Hausaufgaben. Aku menolong kamu pada PR-PR ya, di Hausaufgaben. Gut. Nummer 2. Sie dankt mir sehr. Dia perempuan berterima kasih sangat padaku. Nummer 3. Er glaubt der Frau nicht. Artinya dia tidak mempercayai wanita itu. Nummer 4. Das Auto gehört mir. Das Auto, mobil itu, gehört, kepunyaan,
mir, saya. Ya, jadi ada perbedaan makna dari haben und gehören. Kalau haben itu artinya mempunyai, ya, tapi kalau gehören itu artinya kepunyaan, ya. Kalau haben dalam bahasa Inggris itu to have, kalau gehören itu to belong to. Beda ya, beda ya, kalian harus mengerti perbedaannya karena ini sering salah-salah. Nomor 5, es gefällt ihm nicht, artinya itu tidak membuat dianya laki-laki tertarik. Ya, jadi gefallen itu artinya membuat tertarik. Nummer 6, ich fehle dir schon, artinya aku sudah kehilangan kamu sekarang atau aku sudah merindukanmu, seperti itu. Cie. Nummer 7, ich erzähle dir etwas. Ya, aku ngasih tahu kamu, etwas artinya sesuatu. Oke? Good. Kita langsung latihan aja. Nah, ini latihan yang terakhir hari ini. Bitte ins Deutsche übersetzen. Nah, di sana mungkin ada kata yang kalian nggak ngerti, yaitu cangkir. Ya, cangkir itu bahasa Jermannya die Tasse. Kalau jamaknya die Tassen. Silakan mengerjakan. Oke, saya pikir kalian sudah mendapatkan jawabannya. Mari kita cocokkan. Ya. Nummer 1, ya, gefällt die Tasche dir? Apakah tas itu membuatmu tertarik? Ya. Karena ini kalimat pertanyaan sesuai dengan video materi yang lalu kita bahas kalimat pertanyaan ya nein. Jadi verbnya ditaruh di depan. Dan jangan lupa Fragezeichen am Ende, tanda tanya di belakang. Nomor 2, ich begegne einem Mann. Ya, aku bertemu seorang pria. Bukan bertemu yang sengaja ya, kalau begegnen itu kayak berpapasan, berjumpa. Nomor 3, sie sehen mich nicht. Mereka tidak melihat saya. Nah, sayanya di sini kena kasus objek akusatif. Nomor 4, gib sie dir eine Tasse. Apakah dia perempuan ngasih kamu sebuah cangkir? Nomor 5, ich folge dir. Aku mengikuti kamu. Nah, folgen kita lihat termasuk dalam kata kerja diikuti datif. Ya, das ist alles für heute. Terima kasih sudah belajar bersama. Saya harap bahasa Jerman kalian meningkat dengan mengikuti terus video-video di channel ini. Nah, kalau kalian tertarik, bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bersama dan tetap dukung terus channel ini. Dan sekarang saatnya mengucapkan sampai jumpa. Tschüss und bis zum nächsten Mal.